Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas C, akan mempresentasikan tugas besar simulasi sistem industri mengenai pemodelan dan simulasi perakitan Tamiya di PT Flas. Perkenalkan, nama saya Safara Normalita, NIM 122180020, dan rekan-rekan saya. Saya Pambajeng Wirdanu Putri dengan NIM 122180003. Saya Muhammad Fadli Putra Imanda dengan NIM 122180130. Saya Aufa Lelani Anjali, NIM 122180132. Berikut merupakan presentasi kami. Baik, yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai layout awal perakitan Tamiya PT Flas. Yang pertama terdapat location. Location yang digunakan yaitu Departemen Planning, gudang bahan baku, Kanban Room, SK1, SK2, SK3, PCS Store, dan gudang barang jadi. Namun untuk Departemen Planning sendiri tidak digunakan pada simulasi perakitan Tamiya menggunakan pro model karena Departemen Planning hanya digunakan untuk gambaran keadaannya sebenarnya. Untuk entitasnya sendiri yaitu yang digunakan ada bodi bawah, roda, kemudian gabungan bodi bawah dengan roda yang bisa disebut A, kemudian penter motor atau mesin Tamiya, kemudian gabungan dari A dengan penter motor yang bisa disebut A1, kemudian bodi atas, dan kemudian part-part tersebut digabungkan menjadi produk akhir yaitu Tamiya. Untuk path network-nya sendiri terdapat jalur sebagai berikut. Jalurnya yang pertama terdapat gudang bahan baku ke Kanban Room, kemudian Kanban Room ke SK1, dari SK1 menuju SK2, dari SK2 menuju ke SK3, dari SK3 menuju ke PCS Store, dan dari PCS Store menuju ke gudang barang jadi. Untuk resource sendiri itu pada masing-masing stasiun kerja terdapat worker atau operator. Pada gudang bahan baku terdapat operator gudang bahan baku, pada Kanban Room terdapat worker Kanban, kemudian pada stasiun kerja terdapat worker SK, kemudian pada PCS Store terdapat worker PCS, dan pada gudang barang jadi terdapat operator gudang barang jadi. Untuk prosesnya sendiri itu dimulai dari gudang bahan baku. Dari gudang bahan baku, part-part seperti bodi bawah, roda, penter motor, dan bodi atas akan diantarkan ke masing-masing tempatnya. Seperti pada bodi bawah akan diantarkan ke Kanban Room, kemudian roda diantarkan ke SK1, penter motor ke SK2, dan bodi atas ke SK3. Dari part-part tersebut akan digabungkan atau dikombine yang nantinya akan menjadi produk akhir yaitu produk Tamiya. Produk Tamiya yang sudah jadi disimpan sementara di PCS Store, kemudian dari PCS Store akan disimpan kembali pada gudang barang jadi. Untuk arrival-nya sendiri, karena simulasi yang dilakukannya itu merupakan perakitan, maka arrival yang digunakan yaitu part-part dari Tamiya itu sendiri. Terdapat bodi bawah, roda, penter motor, dan bodi atas. Kemudian setelah saya jelaskan mengenai layout perakitan Tamiya PT Flas, langsung saja dilakukan simulasi sebanyak 10 kali replikasi. Untuk kecepatannya saya tambahkan. Nah, dari simulasi dapat dilihat hasilnya. Kemudian untuk replikasinya pilih semua. Dapat dilihat pada entity activity. Kemudian yang jadi parameter perbandingan yaitu current quantity in system. Pada produk akhir Tamiya dapat dilihat seperti berikut. Nah, current quantity in system ini nantinya akan dibandingkan dengan current quantity in system
pada skenario 1, 2, dan 3, di mana skenario 1 itu mengubah waktu proses, skenario 2 mengubah kapasitas, dan skenario 3 mengubah bentuk layout. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan untuk pembangkitan skenario 1, di mana tujuan yang telah kita tetapkan yaitu adalah mengurangi work in process dengan parameter current quantity in system. Di sini kita akan merubah waktu proses pada skenario atau simulasi sistem yang telah kita bangun sebelumnya. Di sini dengan kita menggunakan Starfit, di sini kita mendapatkan beberapa waktu yang diproses pada setiap stasiun kerja. Untuk yang di Kanban room di sini kita mendapatkan waktu prosesnya sebanyak 7 second. Kemudian untuk di SK1 yaitu dengan menggunakan Starfit kita mendapatkan distribusi Poisson sebanyak 66,9. Kemudian untuk SK2 yaitu distribusi Poisson sebesar 67,6 dan yang selanjutnya di SK3 di sini ada distribusi Poisson sebesar 67. Kemudian di sini di Departemen PCS Store yaitu diproses selama 0,3 menit. Untuk yang selanjutnya, kita akan merubah waktu prosesnya ini dengan menggunakan Starfit juga dengan cara memasukkan beberapa waktu proses sebanyak 10 replikasi yang telah kita dapatkan. Yaitu di sini kita dengan merubah waktunya dengan cara menginputkan beberapa waktu dari interval 1 hingga ke 10, dari replikasi 1 hingga ke 10, dan kemudian kita fitkan sehingga didapatkan distribusi Poisson sebesar 53,7 untuk yang SK1. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada SK2, kita lakukan hal yang sama sehingga di sini didapatkan distribusi Poisson sebesar 53,2. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga untuk yang di SK3, menginputkan waktu proses replikasi 1 hingga 10 dan didapatkan distribusi Poisson sebesar 53,3. Untuk yang selanjutnya, waktu distribusi Poisson ini akan kita masukkan ke dalam simulasi, yaitu di sini processing-nya kita masukkan untuk SK1 itu kita ubah menjadi 53,7, kemudian SK2 yaitu 53,2 dan SK3 53,3. Dan yang selanjutnya di sini ada Kanban room juga kita ubah menjadi 25 detik dan di PCS Store kita ubah menjadi 0,2 menit. Untuk melihat hasilnya kita langsung saja di running sistemnya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat untuk semua entitas sudah tersalurkan dari satu departemen ke departemen lainnya untuk dirakit. Karena di sini kita melakukan simulasi untuk perakitan Tamiya, jadi di sini Tamiya itu akan dirakit dari Kanban room, kemudian ke SK1, SK2, SK3, kemudian ke PCS Store, dan selanjutnya akan disimpan di gudang barang jadi. Di sini akan dibantu atau dipindahkan oleh research yaitu adalah operator. Simulasi ini memberikan atau melakukan sebanyak 10 replikasi. Oke, baik. Di sini sudah terselesaikan simulasinya sebanyak 10 replikasi, selanjutnya kita akan melihat result-nya. Oke, kemudian di sini kita akan melihat yang replikasi yang all, kemudian kita lihat di entity activity-nya, di mana tujuan yang akan kita gunakan yaitu adalah mengurangi work in process, dan juga parameter yang kita gunakan adalah current quantity in system pada produk jadi atau Tamiya. Di sini merupakan data yang akan kita bandingkan dengan simulasi yang telah kita gunakan sebelumnya dan juga di skenario 2 dan juga skenario 3. Di sini juga kita bisa lihat untuk total field-nya di sini 0, jadi semua entitas di sini bisa diproses. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di skenario 1, yaitu dengan merubah waktu prosesnya. Yang selanjutnya di skenario 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario 2, yaitu perubahan kapasitas produksi dengan tujuan mengurangi work in process pada sistem
dengan menggunakan parameter current quantity in system. Di sini untuk melakukan perubahan kapasitas, maka ke build, kemudian kita ke location. Di sini terdapat kapasitas yang pada layout awal kita gunakan sebanyak 43 unit. Di sini kita akan menggantinya menjadi 60 unit. Untuk SK2, kemudian untuk Kanban, untuk PCS, mesin pada PCS Store, kemudian meja, kemudian ini pada SK 1 juga 60, SK 3 60, Kanban Room 60. Nah, untuk PCS Store, kemudian Departemen Planning, Gudang, dan lain-lain, kita tetap gunakan infinite, yang artinya tidak terbatas ke kapasitas yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk run. Nah, masih karena menggunakan layout awal, maka masih sama, yaitu dari Departemen Planning yang akan merencanakan proses produksi, kemudian dari supplier akan memberikan bahan baku atau material ke gudang bahan baku, kemudian dari material tersebut akan dialirkan menuju Kanban Room, kemudian SK1, SK2, SK3, kemudian masuk ke PCS Store, dan akan masuk ke gudang barang jadi untuk didistribusikan. Di sini kita menggunakan 10 replikasi yang dapat diartikan sebagai 10 proses produksi. Nah, karena sudah sebanyak 10 replikasi, sehingga kita sudah dapat melihat hasilnya. Kita klik yes. Nah, di sini kita pilih all replication. Kemudian di sini kita bisa melihat pada kolom entity activity. Karena tadi parameternya adalah current quantity in system, maka di sini kita melihat kolom current quantity in systemnya, yang nantinya angka-angka ini akan dibandingkan, hasilnya akan dibandingkan pada baik pada skenario 1 maupun skenario 3 mana yang lebih baik. Kemudian di sini untuk file arrival-nya 0, yang artinya semua entitas dapat digunakan pada proses tanpa ada yang memiliki nilai kegagalan. Selanjutnya, saya akan melakukan skenario yang ketiga, yaitu melakukan perubahan layout dengan menggunakan parameter average in operation, di mana layout awal kami yang di sini merupakan Departemen Planning, kemudian di sini terdapat gudang bahan baku, di sini terdapat Kanban Room, kemudian di sini terdapat SK1, kemudian di sini terdapat SK2, kemudian di sini terdapat SK3, di sini terdapat PCS Store, dan yang terakhir terdapat gudang barang jadi. Dari layout awal ini didapatkan jarak sebagai berikut. Dari gudang bahan baku menuju ke SK1 didapatkan jarak 49,43. Kemudian dari gudang bahan baku menuju ke SK2 didapatkan jarak 74,73. Kemudian dari gudang bahan baku menuju ke SK3 didapatkan jarak 103. Kemudian dari gudang bahan baku menuju ke Kanban didapatkan jarak 15,73. Kemudian dari Kanban ke SK1 didapatkan jarak 29,21. Kemudian dari SK1 ke SK2 didapatkan jarak 35,14. Kemudian dari SK2 ke SK3 didapatkan jarak 36,14.
45, kemudian SK3 menuju ke PCS Store didapatkan jarak 60,94, kemudian dari PCS Store ke gudang barang jadi didapatkan jarak 41,90. Selanjutnya di sini merupakan layout perubahan yang telah kami buat, di mana yang berubah di sini adalah SK1, SK2, dan juga SK3. SK2 sendiri digeser ke kanan, dan SK1, SK3-nya digeser ke sebelah kiri. Hal itu dilakukan agar dari gudang bahan baku menuju ke SK1 lebih dekat dan juga dari SK3 menuju ke PCS Store lebih dekat tanpa harus melewati SK2. Dan dari layout yang baru ini didapatkan path network sebagai berikut. Dari gudang bahan baku menuju ke SK1 didapatkan jarak 26,85. Kemudian dari gudang bahan baku menuju ke SK2 didapatkan jarak 45,01. Kemudian dari gudang bahan baku menuju ke SK3 didapatkan jarak 72,15. Kemudian dari gudang bahan baku menuju ke Kanban didapatkan jarak 12,68. Kemudian dari Kanban menuju ke SK1 didapatkan jarak 18,28. Kemudian dari SK1 menuju ke SK2 didapatkan jarak 32,90. Kemudian dari SK2 menuju ke SK3 didapatkan jarak 20,50. Kemudian dari SK3 menuju ke PCS Store didapatkan jarak 22. Kemudian dari PCS Store menuju ke gudang barang jadi didapatkan jarak 43,28. Setelah itu dilakukan running, di mana dilakukan 10 kali replikasi. Dari 10 kali replikasi, layout yang baru ini didapatkan report sebagai berikut. Di sini dari average time-nya, dari average time in system, average time in move logic, average time waiting, average time in operation, di sini sudah lebih kecil daripada layout yang awal. Dan ini di per komponennya dapat dilihat average-nya di sini lebih kecil daripada yang awal, sehingga jarak antar departemen lebih dekat dan lebih memudahkan saat melakukan pemindahan setiap komponen. Kemudian untuk membandingkan hasil simulasi skenario awal dengan skenario 1, 2, dan 3 dapat menggunakan metode Benferroni. Pada metode Benferroni, memasukkan parameter yang digunakan yaitu current quantity in system pada WIP for system design. Pada sistem 1 menunjukkan skenario awal, sistem 2 menunjukkan skenario 1, sistem 3 menunjukkan skenario 2, dan sistem 4 menunjukkan skenario 3. Setelah itu, dihitung perbedaannya antara sistem 1 dengan sistem 2, sistem 1 dengan sistem 3, dan sistem 1 dengan sistem 4. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil bahwa sistem 1 dan sistem 2 tidak ada perbedaan yang signifikan, sedangkan pada sistem 1 dan sistem 3 menunjukkan sistem 1 lebih baik daripada sistem 3. Kemudian pada sistem 1 dan 4 didapatkan kesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.